Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai karakteristik seorang pemimpin di era digital atau di era 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agilah, anggota saya Hijatul Khairunisa, Abdul Holik, Ahmad Arsifiras, dan Vira Mafira. Menurut Susan Ward dalam Leadership Definition, What is a Leadership and Can You Learn to Be a Good Leader? 2019. Kepemimpinan adalah seni motivasi sekelompok orang untuk bertindak menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam lingkungan bisnis, berarti mengarahkan pekerja dan kolega dengan strategi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pemimpin adalah orang dalam kelompok yang memiliki kombinasi kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang membuat orang lain ingin mengikuti arahannya. Kepemimpinan digital atau biasa disebut digital leadership adalah pengetahuan seseorang pemimpin dan jalan pimpinan agar bisa mengarahkan organisasi atau bisnis yang mereka pimpin untuk bertransformasi ke arah digital. Di tingkat individu, pemimpinan digital dapat dilakukan oleh Chief Information Officer atau CIO atau individu lain yang bertanggung jawab untuk mengawasi aset digital, termasuk email dan dokumen elektronik. Pimpinan digital yang efektif selalu menyadari tujuan perusahaan dan tahu bagaimana tanggung jawab pekerjaannya mendukungnya. Pada tingkat organisasi dalam pasar tertentu, pimpinan digital dapat menjadi perusahaan yang berhasil mengambil keuntungan dari aset digitalnya sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Karakteristik pemimpin, inovatif dan percaya diri. Pemimpin membutuhkan kemauan untuk berani, untuk mempertimbangkan pendekatan yang tidak biasa terhadap masalah. Untuk melakukan lebih dari sekedar mengikuti metode yang telah terbukti benar, pemimpin harus percaya diri tanpa merendahkan orang lain, bersedia mempertahankan gagasannya dan berdebat dengan orang lain, menghargai orang lain. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dalam berbagai situasi. Etis. Etika adalah kode aturan tentang bagaimana kita bertindak terhadap orang lain. Seorang manajer harus memahami kebijakan etika organisasi dan memiliki keyakinan untuk menegakkannya. Sopan. Seorang manajer sebaiknya melihat wajah orang ketika berbicara, menghindari komentar sarkastik dan mengendalikan ledakan emosi. Menurut Christina Rosenberg, terdapat 7 karakteristik kepemimpinan digital. Yang pertama, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab untuk membimbing sekelompok karyawan saat mereka menyelesaikan proyek. Yang kedua, hasil. Para pemimpin digital mengendalikan proses dan wacana pemungutan suara, mengevaluasi tugas dan hasil bersama-sama dengan anggota tim, dan menggunakan sumber daya sesuai dengan potensi dan kompetensi. Yang ketiga, distribusi informasi. Para pemimpin digital menciptakan kerangka kerja transparan, mengandalkan collectible debt dari tanggung jawab diri dan perilaku proaktif. Yang keempat, tujuan dan penilaian. Tujuan utama penilaian kerja adalah untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan telah melakukan tugasnya. Yang kelima, kesalahan dan konflik. Beberapa kesalahan umum yang dihadapi oleh banyak pemimpin menurut Sami Karamela 2018 yaitu tidak memberikan umpan balik, tidak meluangkan waktu untuk tim, gagal menentukan tujuan, misunderstanding motivation, tidak mendelegasikan, kurangnya kerendahan hati, dan menghindari konflik. Yang keenam, perubahan. Energi seorang pemimpin digital menopang kemauan dan kemampuan tingkat tinggi untuk perubahan dalam perusahaan secara sengaja mempromosikan serta mendorong ketangkasan tinggi antara pasar, pelanggan, dan karyawan. Yang ketujuh, inovasi. Seorang pemimpin digital tahu bahwa inovasi didasarkan pada fokus tim pada tujuan bersama untuk memanfaatkan sebaik mungkin kemampuan masing-masing individu. 6 faktor yang diperlukan untuk membangun tim yang efektif menurut Jack Wolf dalam 6 Essential Leadership Responsibilities that Build Effective Teams tahun 2015. 1. Membangun kepercayaan. Pemimpin harus memastikan bahwa anggota tim ingin diberdayakan dan mengambil risiko yang sesuai. Kedua, komunikasi. Tujuan dan sasaran dikomunikasikan dengan jelas agar tim memahami dan menjalankan tugas. Ketiga, menawarkan sumber daya dan otonomi yang memadai. Harus dipastikan berapa banyak waktu dan berapa banyak sumber daya berwujud yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan proyek. Yang keempat, build self-efficacy. Anggota tim harus tahu bahwa pemimpin yakin akan kemampuan tim untuk menyelesaikan. Kelima, meminta anggota tim bertanggung jawab. Setiap anggota tim harus memiliki standar keunggulan yang sama
Dan komitmen semua anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan harus tidak tergoyahkan. Dan keenam, lakukan pembekalan rutin. Pemimpin meninjau pekerjaan tim yang telah selesai, mencatat kinerja individual, dan memberikan pujian yang berarti. Anggota tim harus diberikan penghargaan ketika mereka bekerja sama, berkoordinasi